It's Seeker Time. Halo, apa kabarnya Family Seeker? Hari ini kita mau ngebahas tokoh yang udah nggak asing lagi. Nggak asing lagi ya. Untuk para fans film-film Hong Kong, terutama film action nih. Kita akan cerita mengenai Ekin Cheng. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe video kita dan juga di like, di share channel kita. Oke? Mainkan. Ekin adalah seorang penyanyi dan juga bintang film asal Hong Kong. Dia lahir itu pada tanggal 4 Oktober 1967 di Hong Kong. Tuh. Di awal karirnya dia ini menggunakan nama Dior. Ah, lucu ya? Keren juga sih. Keren nama Dior. Sebagai nama depannya Dior Cheng. Ah, jadi sebelum ke Ekin Cheng itu, Ekin Cheng ya? Ekin Cheng. Nama dia tuh Dior Cheng ya? Jadi itu sebenarnya sebutan yang agak nggak sengaja. Oke. Jadi waktu itu memang terdengar seperti Dior ketika adik perempuannya itu mencoba memanggilnya. Kan adik perempuannya itu memanggil dia tuh dengan panggilan kakak kedua. Kakak kedua berarti ya? Tapi terdengarnya seperti kayak Dior. Dior, jadi Dior aja jadi ya. Nah, dia juga mempunyai nama panggung yang lain, bro. Selain Dior Cheng itu tuh. Cheng apa? Cheng sih? Cheng kali ya? Cheng aja lah. Cheng, Iya. oke. Nah, dia tuh punya nama lain, namanya tuh Noodle Cheng. Nah, lucu kan? Alias bakmi, si bakmi. Kenapa namanya gitu? Karena rambutnya tuh yang bergelombang kayak mie. Mie Gaga, bro. Iya, iya. Bukan Indomie lagi. Bukan Indomie. Sekarang kita punya favorit baru nih. Mie Gaga. Bukan Gaga Cheng ya. Jadi namun saat ini nama bekennya ya pakai nama si Ekin ini. Sekarang ini kan. Iya. Ya udahlah, nggak usah berlama-lama, langsung kita bahas mengenai Ekin. Jadi Family Seeker, awal karirnya Eki ini tuh adalah seorang bintang iklan. Dan ini tuh berlangsung sejak dia masih SMP, bro. Keren nggak? Masih SMP aja udah kondang sebagai bintang iklan. Jadi dia terkenal karena membintangi sebuah iklan yang bernama produk High C Lemon Tea. Nah, kemudian setelah SMA baru nih dia beralih ke dunia acting. Seni peran gitu ya. Dan masuk sekolah acting nih dia. Nah, setelah itu dia mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk bermain film. Kepake lah intinya ya orangnya. Film pertamanya Ekin ini berjudul Girls Without Tomorrow. Itu rilis tepatnya di tahun 1992. Saat itu dia masih pakai nama panggung Dior. Dior Cheng ya. Gue pengen pakai nama panggung Gucci Gua Gaga. Dan dia tuh mengubah nama panggungnya menjadi Ekin Cheng ini tuh pada saat dia membintangi seri film Young and Dangerous sebanyak 6 seri dari tahun 1996 sampai 1998. Jadi Young and Dangerous ini bukan film serian. Ya, film, bukan sinetron. Iya, layar lebar, cuman Dibikin 6 seri. iya, kayak Mission Impossible tuh kan 1, 2, 3, 4, 5 sampai entah kapan lah selesainya ya. Sama kayak si Fast and Furious. Iya. Udah 10 kan? Udah 10 sekarang. Ya mudah-mudahan cepet tamat. Kayak 11 lumayan deh, bro. Di seri film Young and Dangerous ini, Ekin itu berperan sebagai tokoh yang bernama Chen Ho Nam. Dan ternyata seri film ini sukses besar. Oh, sebesar apa, bro? Tapi pokoknya pecah lah nih serian film ini ya. Bukan serian, pokoknya seri film yang Avengers ini. Saat itu Ekin Cheng dan lawan mainnya yang bernama Jordan Chen langsung jadi superstar. Langsung tenar ya. Dan bahkan dampak dari film itu sangat luar biasa. Film itu membuat banyak anak-anak muda menyukai kehidupan triad loh. Sampai-sampai banyak remaja di seluruh Asia itu ikut bergabung dengan geng-geng. Jadi emang yang memulai tren film triad pada waktu itu tuh si seri yang ini sama kayak di Bandung, gue ikut STC. Briges, Moonraker. Kalau Gibas? Itu bubur. Karena kesuksesan film yang Dangerous ini, sutradaranya yang bernama Andrew Lau lalu ngajakin Ekin untuk bermain lagi di sebuah film. Oh, iya. Yang judulnya The Storm Riders. Oh, tahun 1998 ya? Iya, itu film keren banget. Ya, dan ini tuh menjadi film Hong Kong terlaris saat itu. Dan menjadi film pertama dengan menggunakan efek khusus loh dalam jumlah yang besar. Terus Aaron Kwok juga ikut membintangi dalam film itu. Emang di film si Storm Riders ini cukup bertabur bintang. Dan juga waktu gua nonton, gue inget banget. Pada tahun itu ya. Ya, 98 tuh ya. Iya, banyak yang terbang-terbang, tapi
bukan kayak Cek-cek. iya, bukan kayak film Indosiar. Kalau harus gitu sih. Talinya nggak kelihatan Iya, gitu. benar. Kalau itu kan masih kelihatan. Iya, iya. Jadi si Andrew sama Ekin ini setelah project-project yang tadi kita sebutin dan ternyata, sukses besar ya? kerja sama lagi. Ah. Lagi-lagi sukses juga. Wah, hebat ya. Jadi mereka tuh udah kompak gitu ya. Film yang mendulang kesuksesan. Mendulang. Selanjutnya itu berjudul The Legend of Speed. Itu lama itu. Rilis tahun 99 tuh tentang balap-balapan lah ya, balap-balapan mobil. Ada artis cantik juga situ ya? Aduh, ini favorit bro. Siapa tuh? Cecilia Cheng. Sampai sekarang Cantik ya? masih Cantik, cantik dia. bareng Kelly Lin juga. Jadi ceritanya emang sempet agak mellow sedikit lah. Karena si pacarnya si siapa tokoh utamanya Kinceng ini meninggal. Gue lihat waktu itu lo pas nonton juga sampai nangis-nangis kan. Gitu kan. Berdurai air mata lah pokoknya. Nah, dari situ mereka tuh kerjasama lagi bikin film yang berjudul A Man Called Hero. Lagi-lagi sukses. Sukses lagi. Di situ tuh Ekin Cheng beradu acting sama Suci. Nah, di sini film A Man Called Hero ini based on comic book. Iya. Dari komik Hong Kong lah. Iya. Kayak model-model Tiger Wong Tiger gitu. Wong gitu ya. Itu keren banget tuh di situ. Karena di filmnya ini juga penokohannya itu persis banget sama kayak yang di komik. Betul. Jadi ini yang bikin si film sukses karena para fans komiknya ternyata puas banget sama ya. hasil film live actionnya. Lalu di tahun 2000 mereka bikin film lagi yang berjudul The Duel. Nah, film The Duel ini tuh Ekin beradu acting sama Kokoh Andi Lau. Keren ya, dan ini juga sukses banget. Iya. Jadi sutradara Andrew Lau sama Ekin Cheng ini tuh banyak bekerja sama dan berhasil menelurkan banyak film-film yang bagus-bagus dan sukses-sukses. Nah, sampai pada akhirnya nih di tahun 2000 serial terakhir dari yang Dangerous ini rilis. Jadi penutup ini berjudul Born to be King. Oh, dia ada judul khusus lagi ya? Ya, nah Untuk jadi penutupnya ini nih ya. finalisasi dari serian si yang Dangerous ini. Oke. Dan lagi-lagi film ini juga sukses bro. Terus ya. Kalian kalau yang belum nonton dari awal sampai akhir, boleh deh tonton ulang. Ini film asik banget deh. Dan sampai sekarang nih gue kan karena udah lama juga nggak nonton maraton, jadi kepengen nonton lagi. Karena bahas Tapi ini. kalau lu sampai nonton, jangan sampai lu ke bawah pengen ikutan geng-geng lagi bro. Masuk STC gitu berikutnya. Udah tua bro. Udah nggak pakai. Nyalinya udah nggak adaan. Nah, Family Seeker. Jadi Ekin Cheng itu kerennya tuh selain dia banyak film-film yang bergenre triad atau action, dia juga ternyata bisa main film-film komedi dan lucu kan. Bisa ngelucu nih orangnya. Kayak contohnya tuh film My Wife is 18. Dia tuh beradu acting sama artis Charlie Choi ya kan. Charlene Choi. Dan film itu keluar pada tahun 2002. Terus ada juga film komedi yang berjudul Six Strong Guys pada tahun 2004. Nah, di film ini dia adu aktingnya bareng penyanyi Hacken Lee, terus lalu ada aktor Andy Hui dan George Lam. Jadi dia ini cukup jago dalam membawakan peran ya. Iya betul. Jadi bisa lucu juga. Dan kalau menurut gue tuh jadi pelawak tuh susah loh. Buat bisa jadi lucu tuh nggak gampang. Nah, benar. Film-film Ekin lainnya nih yang cukup terkenal, Booming ya. ya ada Twins Effect. Lalu ada Tokyo Riders. Iya. Nah, di Twins Effect dia adu acting dengan duo Cantopop yang waktu itu lagi naik daun. Naik daun ya. Namanya Twins. Oh iya. Tahu. Jadi si Twins ini terdiri dari dua perempuan cantik. Yang pertama Charlene Choi yang tadi. Lalu ada Gillian Chung. Gillian Chung nih cakep bro. Gillian Chung cakep ya. Lucu, saking Gillian cakepnya nih dia sampai ada. Bukan Cheng Chung. Oh Chung ya. Gillian Chung ini tuh saking cakepnya. Jadi terkena skandal foto-foto syur sama Babang Edison Chen. Babang Edi yang bawang ya. Ya, jadi Ekin Cheng itu nggak kepake bro sama dia. Eleh ya, kalah Besar. Oh iya. Apa yang besar? Hidungnya bro. Oh hidungnya. Iya. Boleh. Iya kan? Nah, Family Seeker. Jadi Ekin Cheng ini selain jago berakting dalam kekerasan gitu kan, triad atau action, dan dia juga jago melucu di film-film yang lucu. Ternyata Ekin Cheng ini jago nyanyi. Ya loh, jadi Ekin Cheng itu jago nyanyi ternyata. Dan dia tuh udah membuat beberapa hits ya. Meskipun banyak yang kritik nih kalau Ekin ini tidak mempunyai suara yang mampu menyanyikan lagu-lagu keras dan lagu-lagu yang bernada tinggi.
Nah, lagunya yang paling terkenal adalah sebuah soundtrack untuk untuk seri film YND1. Oh, itu yang Endangered itu dia Iya. nyanyi juga ya? Nah, jadi ternyata sukses sih soundtracknya juga. Sukses juga kan? Oh, berarti memang yang kritik-kritik itu memang dia iri tidak tak mampu. Ya, judul lagunya itu Age of Friendship. Nah, kalau yang mau nostalgia, setel lagi lah. Boleh. Cari-cari di YouTube tuh, YouTube Iya, Music. Saking multitalentanya si Ekin nih ya, dia tuh laris banget lah kepake sana sini. Iya, Main film, nyanyi, ya kan, model. Nah, lalu iklan nih. Iklan juga dia kepake banget. Dibabat semua sama dia ya. Ya, semuanya endorse dan lain-lain sikat. Iklan apa tuh dia, Bro? Nah, yang pertama itu ada Canon Xus. Itu seri kamera. Iya. Lalu ada Seiko juga. Terus, jam. Seiko. Terus masih banyak sih sebenarnya yang lain. Gua bisa sebutin satu-satu. Lalu itu pada tahun 2008, Kingsoft tuh production house buat game. Menampilkan Ekin dalam sebuah game online populer yang judulnya The First Myth 2. Sebagai karakter Erlangshon. Selain itu, Ekin juga merilis sebuah buku. Penulis juga dia. Iya. Luar biasa ya Ekin ini ya. Yang judulnya Looking into Ekin's Eyes. Matanya dia kenapa tuh? Kecepet. Hati-hati. Nah, dikedipin gitu langsung cewek-cewek. Dan ternyata bukunya juga sukses juga, laris manis. Hebat dia. Jadi memang di 90s itu Ekin ini selain luar biasa ya. dapat jobnya tuh selalu film yang booming. Betul. Jadi kemana-mana ngerambah yang lain tuh Booming gampang. juga. Ya memang orangnya multi talented sih. Iya. Nah, Family Seeker ini yang kita tunggu-tunggu nih. Jadi bagaimana kisah percintaannya Ekin Cheng ini? Sebagai seseorang yang kondang, ganteng, keren, kaya, laris manis, ya, dan dia ternyata normal ya. normal, bagus lah. Dan si Ekin ini tuh sempat menjalin hubungan sama Maggie Shu selama bertahun-tahun di awal karirnya. Jadi pacaran yang lama. Tapi sayangnya hubungan mereka tuh harus berakhir. Putus, Bro. Nggak lama setelah putus itu, jadi Ekin itu ada project kan, kerja sama bareng lah sama artis cantik namanya Gigi Leung. Oh, yang rambutnya pendek tuh ya? Yang bondol-bondol gitu lah. Bondol ya? Bondol, bukan. Jangan pakai N ya? Bukannya. Akhirnya mereka nih terlibat kisah asmara. Oh, Cinlok, Bro. Cinta lokasi namanya ya. Tepatnya sih kurang lebih di tahun 99 lah. Pacaran selama 7 tahun. Wow, jadi dong. Jadi dong. Agak. Aduh. Gagal maning, Gagal maning, so. Sayangnya hubungan mereka harus berakhir walaupun udah lama. Ternyata Ekin juga sebenarnya punya pasangannya nih cukup lama-lama lah Lama-lama. gitu. Bukan Cuman- yang gonta-ganti juga Oh iya sebenarnya. sih, cuman memang ya belum Belum jodoh cocok. ya. Namun pada bulan September tahun 2006, Ekin dan artis Hong Kong yang bernama Yo-Yo Mung, dia mulai berkencan. Dan akhirnya nih ada hari bahagia yaitu tanggal 28 Mei 2013. Mereka menikah di Tokyo. Itu aja lumayan lama tuh. Pacaran 2006 lama. sampai 2013 ya. Pacarannya lama, lalu akhirnya married. 7 tahun lagi ya? Iya. Selalu 7 dia ya. Tapi untungnya ini merit ya. Kali ini berhasil nih. Ya. Nah, perjamuan pernikahan mereka tuh diadainnya secara low profile, biasa-biasa aja. Oh, nggak mewah-mewah gitu Nggak ya. kayak David Beckham, nggak biasa-biasa aja. Dia emang orangnya Low profile. santuy kalau gue lihat Atau ya. irit, Bro, dia. Bisa juga. Irit Padahal kayaknya. duitnya banyak. Iya, tapi kan namanya orang irit kan Hemat ya. Hemat. Hemat pangkal kaya. Iya, betul. Bisa jadi. Ekin ini kan sebenarnya orangnya adem ayem nih. Iya. Dia jauh dari gosip ya, Iya. gosip piring ya. Tapi nggak ada hujan, nggak ada angin. Tiba-tiba muncul kabar yang mengejutkan. Yang mengatakan kalau si Ekin ini pisah rumah sama Yo. si Yoyo. Nah, hal ini ternyata rame setelah Ekin itu muncul sebagai bintang tamu di sebuah acara radionya Carol Cheng. Nah, ceritanya kayak gimana nih? Sebentar kita bawain nih ceritanya. Apa. Jadi gini ceritanya, ternyata Ekin ini klarifikasi. Dia bilang bahwa Yoyo ini tinggal di Jepang sekarang. Oke, kalau Ekinnya? Tinggal di Hong Kong. Oh, berarti mereka memang betul pisah rumah dong. Pisah sementara. Pisah rumah Iya, kan. bukan selamanya. Jadi Oke. hal ini diputuskan karena bukan karena mereka ada masalah atau Ribut mau gitu ya. cerai, enggak. Tapi iya. karena si istrinya ini lagi berusaha untuk belajar bisnis real estate di Jepang. Oke. Lagi ngerintis bisnis, Iya. bro. Kenapa? Karena ternyata tujuan mereka berdua adalah
mau pensiunnya di Jepang. Dan Yoyo ini, sang istri, sudah mendirikan perusahaan real estate-nya di Fukuoka sejak tahun 2021. Jadi mereka kayaknya kan married di Jepang nih. Iya. Kayaknya emang udah jatuh cinta sama negara Jepang. Kalau Iya. emang Jepang ini menarik sih ya. Betul. Dan secara makanan enak, betul. terus budayanya juga Bersih sekali. Iya. Ya, orangnya bersih sekali. Dan hiburan di sana kan keren-keren ya. Hiburan yang bener ya. Lu Gua langsung pikir aja ke yang traveling nih. lu langsung miabi pasti Iya. Tahu dah. Terus dan gue pikirin gini, memang ya untuk mewujudkan hari tuanya mereka pensiun di Jepang itu ya sekarang ini ya harus pisah rumah gitu kan untuk tujuan akhirnya bersama. Nah, kenapa Yoyo ya? Yoyo. Yoyo itu memilih Fukuoka karena tempat itu tuh merupakan tempat liburan favoritnya mereka berdua. Nah, namun walaupun tinggal terpisah, keduanya tuh rutin melakukan panggilan video call setiap harinya untuk menjaga komunikasi mereka. Jadi selain itu juga keduanya memang sering saling ngunjungin nih. Jadi kadang si Ekin main ke Jepang, sekalian jalan-jalan gitu kan. Kalau nggak Yoyonya pulang kampung ke Hong Kong. Ya pas lagi lebaran gitu kan. Jadi jangan kayak Bang Toyib nggak balik-balik. Memang Ekin ini juga tidak memungkiri kalau selama bertahun-tahun pernikahan mereka keren kan? Musuhan. Jadi pernikahan mereka itu banyak berita miring gitu kan. Kayak kita nih. Oh iya kayak kita maksudnya. Gue masih belum nyambung nih. Oh iya kita tuh musuhan Nah, ya. itu maksud gua. Iya. Musuhan kita. Persib sama Bandung Raya gitu. Iya. Nah, tapi ternyata si Ekin mah walaupun ada berita miring, cuek aja. Dan caranya gimana tuh? Ternyata caranya si Ekin itu nggak mau buka-buka medsos atau apa ya sosial media yang membicarakan tentang diri mereka atau ya hubungan mereka nih. Nah, bodo amat lah intinya ya. Berita miring tentang Yang mereka. penting gue sama bini gue sebenarnya bye-bye aja. Betul sekali. Nggak ambil pusing. Dan ternyata si Ekin sama Yoyo ini mereka tuh termasuk yang penganut paham child free. Oh. Mirip sama si ini siapa namanya? Semi-Cheng. Dan ternyata loh bro, kemarin tuh gue lagi ketemu sama pernikahan gue. Ponakan gue baru married. Pas udah lama ketemu ponakan gue married. Tua juga ya om ya. Oh iya gue iya betul. Pas gue tanya, padahal cantik sama ganteng nih. Kok belum punya omongan? Gue penganut child free juga. Jadi memang sekarang generasi muda itu banyak sih. Iya. Jadi penganut kayaknya child memang free ini. nggak mau pusing sama urusan anak mungkin ya. Dan ternyata mereka berdua tuh sering keliling dunia Bareng, ya, menikmati hidup bersama ya. Itu memang pilihan mereka sih. Iya, memang orang beda-beda lah ya. Ada yang memang ya bisa seperti itu, ada juga yang memilih untuk mungkin berkeluarga, suka anak-anak, anaknya banyak atau gimana ya. Dan dipatahkan banyak anak banyak rezeki itu dulu. Sekarang banyak anak banyak pengeluaran. Nah, jadi gara-gara kita bawain cerita Ekin Cheng ini, gue jadi flashback ke zaman 90-an. Iya sih, seru ya. Kalian kebayang gak sih ketika nanti nih pas nonton ini, setelah nonton pasti kepengen gak sih nonton film-filmnya Ekin Cheng yang lama-lama? Kita sih kepengen ya. Gue sih kepengen banget karena buat gue tuh film-filmnya Ekin Cheng tuh kayak zaman-zaman keemasannya film-film silat yang udah modern. Kayak SMP SMA nih kita zaman Ya, itu ya. iya, Seru ya. SMP. Nah, jadi semoga cerita kita mengenai Ekin Cheng ini bisa menghibur kalian. Betul sekali. Kalau kalian punya cerita mengenai Ekin Cheng yang Belum kita bahas ya. belum kita bahas, boleh deh kasih cerita ini buat biar kita tahu juga. Coret-coret kata istilah si Babang William mah gitu. Coret-coretnya di komen gitu ya. Oke, it's a wrap. Bungkus.